Mengarungi bentang dunia dan luas samudera, maka terdamparlah Aksan di negeri Jerman. Di sana, ia mendalami musik jazz, mendulang segala bernas ilmu agar dahaga di jiwa tertuntaskan segera. Nah, saya dulu kuliah musik di Folkwang Hochschule di Essen, Jerman. Seperti kayak ibu saya bilang, belajar yang penting di mana aja, tapi yang penting serius. Mau apa yang penting kita tahu mau apa. Yang didapat sih sebenarnya di sana pengalaman hidupnya lebih banyak sih sebenarnya. Memang saya belajar musik juga gitu. Cuman kayaknya kalau saya inget-inget gitu ya, pelajaran tuh nggak akan ada habisnya dari sekarang. Jadi itu cuman sekolah tuh cuman kayak belajar untuk bisa belajar gitu loh. Sama saya sih dia nggak bilang cita-citanya mau jadi apa, tapi saya tahu semenjak SMP dia tuh suka main drum. Jadi saya sebetulnya kalau menurut saya sendiri dia nggak akan jauh-jauh dari situ setelah sekolah selesai SMA misalnya gitu. Ya jadi saya kalau sekarang berpikir tentang kesana, memang ada yang dipelajari, ada beberapa, cuman kayaknya lebih banyak belajar hidupnya gitu loh. Jerman memberi banyak pengalaman berharga buat Aksan. Maka berpayah-payahlah ia di sana. Tinggal di rumah sewaan, juga berkali-kali diusir. Adalah warna perjuangan Aksan di negeri orang. Saya di sana sekolah 4 tahun. Udah gitu saya mau melanjutkan ke klasik. Karena saya masih pingin di sana waktu itu. Tiba-tiba klasik kayaknya nggak cocok buat saya. Terus saya pulang itu. Saya sempat tinggal sama kakak saya tempat tinggal sama teman main drum, saya pernah tinggal sama pacar saya pernah ya di situ lah gitu lah. Kalau tinggal pindah-pindah, ada yang diusir kadang-kadang, tinggal sama temen, terus orang di sana kalau misalnya lo udah lama di sini, gue kayaknya nggak kepingin lo di sini lagi, suruh cari tempat. Terus ya hal-hal yang seperti itu terjadilah di sana lah gitu. Jiwanya mungkin kuatnya, dia bisa kalau ada rintangan atau apa dia bisa ngatasin, mungkin lebih baik dari saya malahan. Ya dia hidup di Jerman seperti orang Jerman ya, itu saya jadi nggak manja seperti orang Indonesia, nggak cari makanan Indonesia, nggak, dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di situ. Nggak akan ada orang ya antara Aksan atau saya gitu, saya juga nggak akan pernah suruh Aksan untuk Kang kamu baiknya tuh begini itu enggak gitu. Kami menghargai sekali gitu privasi masing-masing. Kalau dia datang ke saya minta untuk minta advice, baru saya kasih advice. Tapi kadang-kadang ada saat dimana seseorang datang sebetulnya hanya ingin mendapatkan kuping gitu. Biarkan aja dia bercerita, kami hanya mendengarkan gitu. Sebaliknya begitu juga Aksan kalau saya sedang ada masalah. Ketika si anak negeri kembali ke Indonesia, sejumput harapan menyongsongnya, memberinya jalan untuk berkarya. Kala itu Ahmad Dhani, pentolan band Dewa 19, diam-diam tertarik dengan permainan drum Aksan yang lumayan kondang di Jerman. Jadi waktu saya di Jerman, saya tuh ada band, saya ikut band rock juga di sana. Karena biar gimana pun juga, emang saya punya cita-cita asik juga nih kalau main di grup rock yang penontonnya sampai 40.000 orang lah, berapa ribu itu asik juga. Pikiran-pikiran kayak gitu ada. Terus saya ikut band sekolah, bukan sekolah, band kota itu dulu. Di kota itu ada bandnya namanya Chicken Takes Time. Jadi saya ikut dia. Nah, begitu pulang ke Indonesia, sebenarnya saya di sini saya ke tempatnya Ari Ayunir dulu yang bekas drummer Potret dulu, Ari Ayunir. Karena sebelumnya saya udah main di sana, tempatnya Ari Ayunir sama Andi Ayunir itu. Terus saya sering ke sana. Saya ketemu Ronaldnya drummernya Gigi dulu. Udah gitu kita berteman tuh, saya sama Ronald berteman, terus kita akhirnya gini, udah deh Hari, ini ada ruangan lo, ini deh AC-nya kita benerin, cuman kita datang ke sini tiap hari main-main, kita latihan sama-sama. Saya aja banyak latihan sama Ronald. Dan waktu itu Ronald itu additional playernya Dewa. Nah, waktu Ronald membentuk Gigi, Ronald tuh nawarin saya sama Dhani. Simpel sih, yang saya suka ciri khasnya simpel sih. Dia ngerasa dia terbatas, kayak dia nggak sejago drummer yang lain, tapi karena dia nggak berusaha seperti yang lain, maksudnya dia maksimalin yang dia punya, justru kesimpulannya itu jadi unik sih menurut saya. Bunyinya tuh beda gitu, walaupun dia pakai drum yang beda-beda, tapi tetap begitu main kita bisa dengar ini pasti ini bunyinya Aksan nih. Sempat gamang di persimpangan lantaran dua grup musik datang meminang, membuat Aksan berpikir matang. Ini bukan persoalan untung rugi atau nama besar, tetapi lebih pada kejujuran untuk memilih. Waktu itu sebenarnya yang nawarin saya juga Club Project.
Terus saya udah rekaman 2 lagu waktu itu sama Club Project, terus Dani nawarin saya waktu itu juga. Terus saya akhirnya milih ikut Dewa karena pertimbangannya waktu itu Club tuh udah lebih established gitu daripada Dewa waktu itu. Saya pikir mendingan yang less established daripada yang sudah gitu. Jadi masih ada perjalanan ngebangunnya sama-sama. Tahun 1995 silam menandai bergabungnya Aksan bersama Dewa 19. Disinilah dimulai perjalanan penuh perbedaan, di mana Aksan berdamai dengan segala situasi yang serba bertentangan. Yang jelas sih saya sih termasuk jadi merasa bahwa agak susah karena mereka tuh sangat kental ke Surabayaannya, sementara saya baru pulang dari Jerman gitu. Jadi dengan attitude yang sangat berbeda dari pertama-tama gitu. Saya pusing dengan attitude misalnya nanti dulu deh gitu misalnya. Atau kita harus makan dulu gitu. Karena saya nggak biasa dengan cara kerja seperti itu. Karena buat kita waktu dulu kita perut lapar pun kita bekerja dulu, baru habis itu makan. Gitu. Kejujuran Aksan membawa aura positif bagi Dewa 19. Si penggemar jazz itu membawa lompatan besar bagi karirnya, juga bagi Dewa 19. Yang di tahun itu menyorongkan karya berbeda lewat album terbaik-terbaik. Sampai akhirnya Aksan ikut memperkaya keindahan lagu Kirana yang tersemat di album Dewa berikutnya, Pandawa 5. Terdampar di kerunya satu sisi dunia, hadir di muka bumi, tak tersaji indah, ku ingin rasakan cinta. Musik Dewa pada saat itu saya nilai bahwa musik yang memang album terbaik Dewa 19 waktu pas dia belum keluar, di mana Dani nawarin itu untuk saya untuk join, menurut saya itu adalah suatu hal yang nggak biasa yang ada di Indonesia. Di tangan Aksan, pendengar musik Indonesia merasakan sentuhan yang lain dari yang lain. Seperti terangkum dalam tembang Cukup Siti Nurbaya yang membuktikan Aksan tetap jazzer meski bermain di ranah rock. Mungkin kalau misalnya album Dewa album pertama, album kedua gitu, mungkin saya nggak akan setertarik itu, karena juga Dani juga ngomongnya udah jangan dengerin yang ini deh, jangan dengerin yang ini deh katanya gitu. Lo dengerin ntar besok gue bawain album yang gue yang terakhir gitu. Jadi dia juga waktu itu convince banget dengan album terbaik. Setelah 3 tahun bersama Dewa 19, Aksan akhirnya menepi. Sebuah pilihan sulit, namun ia harus memilih dan berpijak pada kejujuran yang ada di hati nurani. Aksan memilih pergi meninggalkan misteri yang terkunci. Itu nggak perlu saya ceritain. Buat saya memang ketika ada Aksan di Dewa ngasih warna yang sangat beda sih, karena dia musisi gitu. Dia bisa main gitar, bisa main piano, banyak wawasan musik yang luas kayak musik klasik, musik jazz. Dia sangat paham betul. Jadi kepermainan drumnya pun warnanya jadi beda gitu, kayak drumnya lagu Kirana itu kan pas Mas Aksan, maksudnya dia bisa bikin pattern yang simple tapi sangat kuat. Itu nggak semua orang bisa bikin sesuatu yang seperti itu sih menurut saya. Ya, tapi Aksan mungkin nggak terlalu bisa berkembang di situ karena itu kan udah band ya, itu dia udah nggak bisa kreatif di situ. Yang ditempuh oleh Aksan itu mungkin akan menjangkau sedikit orang dahulu untuk menjadi sesuatu yang lebih masif gitu. Jadi ya perjuangannya masih panjang.